Renungan Pinggir. Efesus 6 ayat 1-9 oleh Pendeta Jamie R. Mateos. Relasi etis. Cara kita berhubungan dengan orang lain yang didasarkan pada nilai-nilai benar, baik, dan bertanggung jawab. Bagaimana itu berlaku dalam keluarga? Maka itu disebut relasi etis keluarga. Benturan-benturan yang berakibat disharmonisasi dalam keluarga seringkali dikarenakan menipisnya atau rusaknya relasi etis dalam keluarga. Relasi etis dalam keluarga Kristen didasarkan pada kasih Kristus. Kasih bukan sekedar perekat yang mengikat satu dengan yang lain, tetapi sebagai dasar dan fondasi berbagai kehidupan di atasnya. Efesus 6 ayat 1-9, nasihat-nasihat rasuli bagaimana meletakkan dasar dan membangun hubungan kasih sesama anggota dalam keluarga Kristen. Kota Efesus, moralitasnya dipengaruhi oleh agama Artemis. Pengajaran yang berpusat di kuil Diana, tempat adanya patung Dewi Artemis, menekankan pada penyembahan kepada Dewi Kesuburan dan praktek-praktek prostitusi sakral. Ini mempengaruhi etik moral keluarga dan kekristenan di Efesus. Relasi di antara orang tua, anak, tuan dan hamba menjadi sangat relatif. Karena itu, Paulus menyampaikan 4 pokok pengajaran Kristen. Pertama, anak-anak agar taat dan menghormati orang tua. Efesus 6 ayat 1-2. Ini mengacu pada perintah kelima dalam Ten Commandments. Perintah pertama yang bicara relasi manusia dengan manusia, setelah perintah 1-4 yang berbicara relasi manusia dengan Allah. Ini bukan penghormatan dalam bidang militer dari bawahan kepada atasan, tapi ini berisi sikap hati yang didasarkan pada kasih. Ada 2 janji yang diberikan, agar bahagia dan umur panjang di bumi. Semua ketaatan untuk menjaga kesehatan fisik tidak akan berarti dan menjadi jaminan umur panjang jika tidak didasarkan ketaatan dan penghormatan pada orang tua. Penghormatan pada orang tua adalah latihan penghormatan pada Tuhan. Kedua, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak, itu melahirkan bibit-bibit dendam, dan itu bukan dari bentuk pendidikan Kristen. Di dunia ini ada banyak metode dan isi pendidikan yang tidak sama dengan pendidikan Kristen yang berlandaskan kasih Kristus. Bahkan di Efesus, amat kuat pendidikan yang bersumber dari pengajaran agama Artemis, di mana bapak-bapak mendidik dengan kejam dan bengis anak-anaknya. Sebaliknya, pendidikan Kristus mengajarkan dengan landasan kasih Yesus. Ketiga, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Efesus 6 ayat 5. Ketaatan yang utuh yakni takut, gentar, dan tulus hati. Sikap yang ditimbulkan dari hubungan yang bukan otoriter mengakibatkan datangnya rasa hormat sebagai kata lain dari takut dan gentar. Nasihat ini juga dilatar belakangi bahwa warga jemaat Efesus banyak yang datang karena latar belakang para hamba yang larikan diri dari tuannya, karena ditindas dengan kejam dan bengis. Paulus tidak mengkompori para hamba ini untuk berontak pada tuannya, tapi diingatkan untuk memiliki hati yang tulus, karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Keempat, dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Efesus 6 ayat 9. Inilah relasi etis dengan harmoni kasih. Saat tuan-tuan memperlakukan hamba-hamba, sama seperti mereka ingin diperlakukan. Mereka saling berbalasan kebaikan, bukan berbalasan ancaman. Bahkan, diingatkan bahwa mereka memiliki garis miring mempercayai dengan iman yang sama pada Tuhan yang sama, yang berkuasa dan tinggal di sorga, dan melihat dari sana dengan tidak memandang muka. Minggu, terakhir Juni 2026, sekaligus mengakhiri bulan pendidikan dan pekabaran Injil di Tanah Minahasa ke-195. Kita diingatkan untuk mempertebal dan memperkokoh relasi etis dalam keluarga
dengan berdasarkan kasih Kristus. Seperti lagu, bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagilah kita, bahagilah kita. Amin.